Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Ya, sebelum saya mulai seperti biasa, silahkan di like, di subscribe, ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video dari saya yang sudah melakukannya. Silahkan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian apa yang kalian inginkan sembuh, sehat kembali seperti sedia kala dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar dan berdoa. Amin, amin, amin. Silahkan berkomentar apapun, komentar teman-teman di kolom komentar, insya Allah akan saya balas sesuai kemampuan dan pengalaman saya. Nah, saya sedang piket malam, ya kan, jaga santai. Ya, sudah lama tidak bertegur sapa dengan teman-teman ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cuaca ekstrim yang mendera di Jakarta dan sekitarnya, apa saja yang harus kita siapkan, dan afirmasi positif sedikit untuk kita bisa move on dari penyakit kita asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Nah, di Jakarta dan sekitarnya ini ya, mungkin di Jabodetabek, mungkin di wilayah Indonesia yang lainnya, dari dulu mungkin berapa bulan lalu dari Aceh, Sumatera Utara, terus di beberapa daerah, terus sekarang di Jabodetabek cuaca ekstrim, hujan setiap hari mengakibatkan banjir, dan beberapa daerah mungkin di Bandung ada tanah longsor. Seperti apa sih yang kita harus persiapkan bagi penderita yang baru mengalami atau sedang masa pemulihan terutama? Itu kayaknya kita ya kan, sekali lagi mungkin udah banyak video yang saya bikin tentang cuaca ekstrim. Ya, memang cuaca dingin itu sangat sensitif di lambung kita. Itu menimbulkan sensasi dan gejala, udah pasti, dan pengalaman saya seperti itu. Dari pengalaman saya, kalau cuaca ekstrim baru sakit atau baru proses pemulihan itu ya pasti sensitif. Misalnya keluar rumah, cuaca dingin di AC di kamar, terus mandi air dingin, terus makanan dingin, itu serba yang berbau dingin itu memang menimbulkan sensasi dan gejala di tubuh kita. Misalnya ya kayak gemeter, menggigil, itu dulu ingat banget kalau cuaca dingin sekali, baru masa pemulihan itu bangun tidur menggigil. Terus badan kurang nyaman, terutama di punggung ya kan, seperti tertusuk-tusuk. Ya, ada aja rasa saya, ada sedikit pusingnya, badan tidak nyaman, tidak bergairah, punggung tertusuk yang seperti saya bilang, menggigil tidak nyaman, seperti itu. Nah, itu lambung kita memang sensitif dengan hal-hal yang berbau dingin. Apalagi ditambah gejala psikosomatis dan anxiety, pikirannya kemana-mana. Tambah lagi rasa di tubuh kita. Nah, apa saja yang kita persiapkan? Mungkin sudah saya banyak bahas, tapi akan saya ulang ya kan. Yang pasti cari daerah yang hangat ya kan. Seperti apa hangat? Ya sudah, misalnya kalau malam pakai AC ya sudah kita matikan. Kalau udah agak dingin ya sudah kita matikan saja. Kalau misalnya pakai kipas ya sudah, nggak usah ke arah tubuh, lebih baik ke arah tembok yang nggak mengarah ke tubuh kita. Terus makan yang hangat ya kan, minum air hangat. Kalau perlu fresh care atau minyak seperti kayu putih itu cukup bagus bagi saya. Pengalaman saya itu di perut, di punggung, di leher, itu membuat kenyamanan kita bertambah. Terus dicukupi pola tidurnya. Kalau mau keluar rumah cuaca ekstrim, hujan kayak kemarin ya, berapa hari hujan, berangkat kerja hujan, pulang kerja hujan, ya sudah, kalau bisa dengan sepatu karet silakan sepatu karet ya kan. Kalau
bisa, jangan pakai sendal. Misalnya kalau pakai sepatu basah sayang, pakai sendal. Lebih baik kalau ada memang sepatu karet, murah lah sepatu karet ya kan, paling berapa ya kan, jangan yang tinggi, yang biasa-biasa aja sepatu karet, karena untuk menahan rasa dingin di kaki kita. Terus sebelum berangkat kayaknya wajib sarapan. Sekali lagi wajib sarapan, nggak usah porsi banyak, yang penting perut kita isi, jangan tidak isi. Terus kalau emang perlu bekal air hangat, silakan bekal air hangat seperti itu. Terus baju kalau bisa ya, kalau saya tidur di malam hari itu ya pakai training, terus kaos panjang, lebih nyaman seperti itu. Kalau memang di AC yang itu ya udaranya nggak usah yang terlalu dingin lah, 24 derajat ya cukup lah ya kan, 20 derajat speed 1 atau kipas angin speed 1 aja diputar, tapi nggak terlalu mengarah ke tubuh. Wajib sarapan, pakai minyak kayu putih dibalurkan di tubuh, makan yang hangat, minum air hangat. Terus kalau cuaca ekstrim ya keluar rumah pakai jas hujan, ya pakai jas hujan, jangan berbahasa-bahasa ria ya kan, nggak penting. Lebih baik kita bikin nyaman tubuh kita. Kadang udah kita persiapkan, misalnya udah pakai jas hujan, makan sudah cukup, minum air hangat, masih ada sensasi jalan, ya udah nggak apa-apa. Itu mungkin lambungnya masih sedikit mengganggu lah ya kan, belum sempurna tingkat kesembuhannya, ya sudah kita santai aja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Nah, yang terakhirnya afirmasi positif, sedikit afirmasi positif. Apapun keadaan kalian, sekali lagi apapun keadaan kalian, jangan terlalu dipikirkan. Hidup hanya satu kali, pokoknya hidup hanya satu kali. Kita berpikir yang positif, dalam arti berpikir positif ya sudah, menjaga 3 pola sehatnya, berpikir normal seperti dulu, mengendalikan pikiran ketakutan-ketakutan yang nggak berdasar ya kan, mengendalikan anxiety kita, misalnya ada sensasi dan gejala, melaksanakan apa yang kita inginkan, misalnya hobi yang dulu kita tinggalkan kita laksanakan kembali. Terus bergaul seperti sebelumnya, jangan jadi di rumah saja atau kuper ya kan, jadi introvert, nggak usah, kita bergaul seperti sebelumnya. Terus kalau kerja ya sudah, kalau memang kerja berat, bawa bekal, dicukupi istirahatnya, misalnya udah agak sedikit kerja lama ya udah istirahat dulu. Kalau perlu tenaga ya sudah makan lagi. Udah simple aja, dan berpikir normal, berpikir simple. Terus menjaga, ya udah terakhirnya menjaga 3 pola sehatnya. Kayaknya itu ya yang bisa saya share di cuaca ekstrim, dan sedikit afirmasi positif. Apapun keadaan kalian, dipersiapkan. Terus keluarkan aura kebahagiaannya. Yang terakhir selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Kita sudah ikhtiar, kembali lagi terakhirnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Oke kawan, itu yang bisa saya share di malam. Ya, alhamdulillah cerah hari ini, dari pagi tidak hujan, cerah, cuma tadi pas berangkat agak gerimis, terus habis itu cerah sampai malam ini. Nggak tahu nanti malam atau besok pagi. Sarapan sudah tadi pagi, terus tadi malam baru makan, nanti saya jaga sampai pagi ya, jam-jam itu gantian istirahat. Nikmati hidup ya. Oke, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian akan menemui apa yang kalian inginkan, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Oke kawan, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.